Ya baik, kita lanjutkan kembali topik kita tentang analisis dan perancangan hingga implementasi perangkat lunak aplikasi dengan menggunakan pemrograman berorientasi objek, dalam hal ini bahasa Java. Oke, di desain sebelumnya kita sudah mendesain use case, sekarang kita lanjut. Ya, kita lanjut menggambar desain paket. Nah, sebetulnya kita bisa ke desain kelas dulu, tapi sebelum ke situ ada baiknya kita buat dulu paketnya. Dan di paket ini cukup sederhana dibandingkan dengan kelas, karena kalau kelas misalnya kita membuat detailnya, di paket itu kita hanya mengorganisasi kira-kira desain kelas yang apa dari 4 desain kelas itu, atau apa ya, ini ada 5, itu akan kita kelompokkan seperti apa. Nah, kalau kita kembali ke analisisnya, kita lihat di sini bahwa buku sebetulnya adalah bentuk umum atau istilahnya jenis dari ketiga bentuk ini atau ketiga objek ini. Jadi novel juga adalah sebuah buku, komik juga adalah sebuah buku, kamus adalah bisa dikatakan juga adalah buku. Nah, jadi buku itu adalah bentuk umum atau general dari tiga objek ini. Nah, sehingga kalau dalam desain kelas perangkat lunak, kita bisa katakan bahwa buku adalah super kelas dari novel, komik, dan kamus. Sementara novel, komik, dan kamus itu adalah subkelas. Ya, kalau kita generalisasi misalkan dari struktur power class, kalau kita ibaratkan misal kayak ini dengan contoh kasus lain, misalnya hewan. Kalau hewan itu adalah super kelas. Kemudian ayam, kambing, kerbau, sapi itu adalah subkelasnya atau anak-anak dari kelas hewan. Nah, seperti itu. Jadi hewan itu adalah nama umum, kemudian sapi, ayam itu sudah jenis hewan. Nah, kalau ini juga seperti itu. Buku adalah identitas umumnya, kemudian novel, komik, dan kamus itu adalah jenis-jenis dari buku. Nah, nanti ini bisa kita buat struktur kelas. Oke, karena seperti itu kemudian kita bisa membuat nanti paket, kita kelompokkan untuk super kelas, kita buat sebuah paket super kelas. Kemudian untuk ini kita buat paket subkelas. Nah, inilah yang mendasari desain ini. Oke, jadi desain di sini, jadi ini kita ada paket model. Dari model ini, paket model itu ada di dalamnya model yang super kelas, ada subkelas, kemudian ada abstrak. Nah, jadi ini juga adalah paket. Nah, super kelas itu, paket super kelas itu isinya apa? Itu isinya nanti adalah buku. Kemudian di subkelas itu isinya apa? Isinya adalah novel, komik, dan kamus. Nah, kemudian di abstraknya nanti kita buat buku abstrak, kemudian ada interface. Interface itu juga abstrak karena tidak bisa diinstansiasi ya. Oke, selanjutnya di paket input itu ada, kita buat kelas untuk menginput novel, komik, dan kamus. Ya, kita kembali ke desain, ini ada input. Kemudian selanjutnya di kelas berikutnya ini kelas program utama ya. Ini project pustaka buku, berarti ada paket atau folder pustaka buku. Ini tergantung dengan nama project yang kita beri nanti. Ya, kalau misalnya di contoh yang kita buat, kita beri nama project pustaka buku. Oke, selanjutnya di dalam sini ada program info hanya untuk menampilkan. Nah, ini opsional, apa kita mau menampilkan info atau tidak. Tapi biasanya program itu selalu ada informasi tentang programnya. Ya, atau bisa disebut sebagai welcome screen ya. Kemudian ini ada pustaka buku, proyek utamanya atau program utamanya. Oke, bagaimana membuat ini? Oke, kita akan buat paketnya. Ini ada 3 paket dulu. Jadi ada paket model, input, dan ada proyek pustaka buku. Oke, kita buat new. Nah, perhatikan di samping ini ada paket. Kita bisa, ini hanya ada opsi bagaimana kalau empty seperti ini, ada yang ada isinya seperti ini. Oke, kita ambil saja ini. Nah, kemudian kita beri nama, misalnya paket project pustaka ini. Oke.
Nah, seperti itu. Kemudian ini kita ganti menjadi blue ya. Oke. Nah, kita sudah punya. Kemudian di dalam sini tentu ada isinya file ya, program utama. Jadi di sini kita beri nama program. Ini kelasnya untuk program info. Nah, kemudian di sini ini opsional. Nah, ini kita ya karena tidak ada lagi di dalamnya, kita hanya mengisinya ya. Ini ada yang kelas. Nah, kemudian ada kelas project pustaka. Project pustaka ini. Nah, ini adalah main class. Ini nanti akan menjadi main class di aplikasi pada saat implementasi. Seperti apa itu? Ya nanti akan kita implementasikan sehingga kelihatan jelas yang mana yang disebut sebagai kelas main. Nah, kelas main ini nanti di dalam program akan berfungsi sebagai sebagai titik start dari aplikasi. Jadi pertama kali dijalankan di pemrograman berorientasi objek di Java itu di main kelasnya. Ya. Kira kita sudah mencoba di uji coba di pemrograman menggunakan NetBeans kemarin ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah buat kelasnya. Kemudian kita bisa menarik kembali ini dan seterusnya. Oke, kita bisa juga klik 2 kali sehingga sudah ada seperti ini. Oke, tinggal kita gantinya di sini. Ya, kalau kelasnya pustaka mini, kemudian ada kelas model. Model ini adalah model kelas. Oke, di dalam model ini kita punya subpaket. Oke, berarti ini bukan berisi kelas tapi berisi subpaket. Nah, kita pakai tanda plus. Di sini ada super kelas. Oke. Kemudian ada lagi ya, bisa kita menulisnya tidak pakai spasi ya. Ya untuk menyamakan dengan di pemrograman variabel atau nama paket itu tidak bisa menggunakan spasi. Oke, selanjutnya ada superclass, ada subclass ya, atau paket anak kelas. Nah, selanjutnya di paket anak kelas ini ada lagi paket untuk kelas abstrak atau objek yang abstrak. Nah, karena tidak semua nanti yang abstrak itu kelas ya. Jadi ada nanti abstrak kelas, tapi ada juga interface. Nah, nanti akan kita masukkan di sini. Sebetulnya kita bisa juga membuat paket tersendiri untuk interface, kemudian ini menjadi abstrak, ya bisa saja ya. Nah, tergantung nanti model kita. Nah, kalau kita misalnya modelnya seperti itu, berarti nanti implementasinya berbeda. Nah, bisa kita buat seperti itu. Jadi misalnya ini modelnya. Nah, kita menambahkan misalkan interface tersendiri. Nah, dan untuk abstrak kelasnya juga tersendiri. Tapi ini sekarang kita gabung. Oke, abstrak ya, abstrak saja ya. Abstrak komponen bisa. Kita pakai singkat saja abstrak. Oke, selanjutnya berarti di sini nanti ada sub paket di bawahnya. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir kita buat pustaka mini model, kemudian ada input. Oke. Nah, di sini di input ini kita punya paket kelas input. Well, berarti nanti kelasnya ada di sini, Nah, ini langsung berisi kelas. Ini ada komik. Nah, kemudian copy saja ini. Jadi kita ganti menjadi kamus. Oke, ini sekarang kita punya 3 ya. Oke, ini supaya singkat tulisannya, ini tidak perlu kita pakai nama kelas ya, karena kita nanti tahu bahwa ini adalah kelas. Nah, dari ekstensinya ya, ini kita sudah coba di pemrogramannya. Oke, sudah. Sekarang berarti ini dari paket itu langsung berisi
file kelas. Kalau ini berarti berisi subpaket lagi. Sekarang subpaketnya kita masukkan. Paketnya apa? Misalkan di pertama kita ganti dulu menjadi red. Oke, supaya di berwarna merah. Kemudian model, berarti ini super class. Oke, super kelasnya apa? Ya, ini sudah file, berarti super kelasnya cuma satu, yaitu buku. Nah, sebetulnya nanti abstrak itu juga ada super kelas, kita jadikan super kelas, tapi di sini kita hanya melist super kelas itu yang merupakan kelas konkret. Ya, konkret, bukan kelas abstrak. Oke. Nah, selanjutnya subclass. Nah, subclassnya itu ada 3. Jadi ada novel. Nah, kemudian komik. Kemudian kamu. Oke, kita sudah punya subclass. Nah, selanjutnya paketnya lagi kita buat lagi satu paket yang namanya abstrak. Nah, boleh pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris seperti ini, boleh juga bahasa Indonesia. Ya, jadi sekali lagi desain itu tidak kaku ya. Desain itu tujuannya hanya memudahkan kita untuk memetakan rancangan pemrograman kita. Ya, jadi nanti kita akan lihat bagaimana kita mengimplementasikan program dengan cukup mengacu pada desain ini. Ya, desain yang sudah kita lakukan ya. Oke, nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, ini sudah selesai ya. Nah, kalau kita lihat rancangan use case-nya, nah, seperti ini. Oh ya, abstraknya belum kita tambahkan. Jadi di abstrak ini nanti kita akan memiliki namanya kelas buku abstrak. Ya, kemudian di kelas buku abstraknya ini, kemudian kita juga akan memiliki interface sel. Nah, namanya ya nanti nama interface-nya ini murni dari kita ya. Ya, ini juga buku abstraknya juga murni dari kita kelasnya. Jadi tidak sesuai dengan kebiasaan. Kalau misalnya terbiasa bahasa Indonesia boleh menggunakan bahasa Indonesia. Tapi penamaan menggunakan bahasa Inggris itu lebih nyaman dan lebih umum lah ya daripada menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya kayak super kelas, kalau kita jadikan menjadi kelas induk, nah itu menjadi lebih nanti di implementasi kodenya menjadi terasa aneh ya. Dibiasakan saja menggunakan bahasa Inggris. Oke. Nah, kita sudah membuat ini desain paket. Nah, nanti kita bagaimana mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman? Nanti kita akan lanjut di tahap implementasi. Oke, kita save dulu. Oke, ini adalah diagram paket atau kita menggunakan standar tulisannya sama dia paket diagram. Oke, selanjutnya kita ekspor kembali, ekspor pakai JPG, paket diagram tadi 01 sekarang 02 paket diagram. Oke. Nah, ini ada. Nah, ini sudah jadi paket diagram yang sudah kita buat. Nah, dengan melihat paket ini, maka programmer itu mestinya sudah bisa mendesain dengan mengikuti struktur ini. Ya, oke. Ya, jadi demikian topik kita yang kedua ini tentang pembuatan paket diagram. Kita akan lanjutkan ke tahap desain berikutnya, yaitu rancangan kelas.